Gangsut. Ye, menang. Lis. Nah kayu, tumbasna beras gi nang kiatin. Sedap mali, Bu. Sulis dereng rampung congklakan. Yah, dening entek. Yes, aku mulai ya. Iya, sedelat ya didundang Ibu. Mana? Tumbas nopo, Bu? Berasnya sekilo, doge mawar setengah kilo, minyaknya seliter. Kali apa ya? Oh iya, kali plester. Siap. Delat ya, Nak? Doge setengah kilo, minyaknya seliter, karo plester. Beras seliter, minyak sekilo. Heh, perasaan salah deh pesenane. Apa ya mau? Aku kelalen. Masa balik maning? Oh iya, beras sekilo, endok setengah kilo, minyak seliter, karo plester. Dasar kelalenan. Tumbas. Tumbas. Likiatin, tumbas. Gih, beda tumbas nopo, Lis? Beras sekilo, endoke setengah kilo, minyak seliter, kali plester. Mangke ya, Lis? Jadi skaduannya seketewu ya, Lis? Ini jujule. Matur nuwun, Lik. Sami-sami. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Monten enten jujulan enok. Niki Bu jujulane. Lengannya mundak apa ya? Apa-apa sebelah orang saiki. Ya wis toh, suwun ya. Gani ngusuliake nemen, Nak. Iyalah, Nana. Lis, nok ayu, Nggih, Pak. tumbasaken kopi ireng kali. Matur suwun. Jujulane pundi, Nok? Ayo, duitnya 10.000, tuku kopi ireng loro, jujule 2.000. Riklis. Sulis, cah ayune bapak, sing mari Sulis kaya sapa? Cah ayu, gue perilaku sing ora apik. Ya tah karuan duite papa mbok ibu. Matur nggih, misalane jujule aja biasa kena ya. Ingat, walaupun bapak lan ibu ora ngerti, tapi Gusti Allah mboten sare. Nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Sulis ngapusi. Tapi, Pak, Sulis artone mboten kangge jajan. Tapi
ditabung kanggo tumbas sepatu anyar. Bu, coba ngirit-ngirit ya. Bulan kie, Bapak lagi telat gajian. Lagi ada masalah nang tempat kerja. Engko nyilit tanggane bayar kena. Engko tunggu wis bayaran, langsung disauri kabeh. Lah kan pan nyilih, Pak. Isi noh. Sih, pan kepriben maning. Ya wis lah. Engko tak usah kena. Sulis, badhe nyuwun tumbas sepatu anyar, tapi mboten wantun, Pak. Sulis, niat nabunge wis apik, tapi carane kuwe sing salah. Nggih, Pak. Sulis butuh nopo? Mangke ngendika insya Allah angger anak bapak lan ibu usahakan nggih. Ya wis, duitnya nggak Sulis bae. Hadiah karena Sulis wis jujur kali bapak lan ibu. Ye, tapi Sulis tabung mawon lah, kangge tumbas sepatu anyar. Pinter cahyu ibu. Dolanan apa sih mau? Meneh congklakan karo bapak. Asik. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini Najwa Linuha bisa hadir menemani pemirsa di rumah dalam acara On The Screen. Nah, untuk episode kali ini On The Screen kembali menghadirkan kreator-kreator muda. Tapi bedanya dari episode kemarin, untuk kali ini On The Screen menghadirkan dari luar kota Pekalongan. Kira-kira ada siapa aja? Yuk kenalan dulu ya sama narasumbernya. Halo, selamat malam. Halo. Wah, ini ada Mbak yang sangat cantik banget dan juga Mas-mas ya. Ini dari mana nih? Coba dari mana sih kira-kira ini? Halo, nama saya Putri dari SMK Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Oke, panggilannya? Putri. Putri. Kalau di film ini berperan sebagai apa? Kebetulan saya sebagai penulis skenario. Oh, oke. Kalau yang masnya nih, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Darindra Regita Yutanto dari SMK 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Saya berperan sebagai kameramen. Oh, kameramen. Kalau masnya? Halo, nama saya Bernardino Realino Bramantio Lintang Pamuncak. Saya dari SMK 1 Selawi, dari Kabupaten Tegal. Saya sebagai editor. Editor. Nah, panggilannya siapa, Mas? Lintang. Lintang. Rindra. Rindra. Ada Mas Lintang, ada Mas Rindra, dan juga ada Mbak Putri ya. Oke, di film ini nih, kan tadi kita udah nonton ya terkait dengan filmnya. Kira-kira sebenarnya kalau dari bagian writernya deh, aku pengen tahu ya, gimana sih Mbak waktu pertama kali untuk membuat film ini, kira-kira sebenarnya berperan sebagai skenario itu tugasnya apa aja sih gitu? Oke, jadi penulis skenario itu atau scriptwriter itu dia tuh merancang ide yang akan nantinya diolah menjadi suatu produksi, entah itu talk show atau sebuah short movie atau film. Nah, untuk saya sendiri kebetulan sebagai penulis naskah film pendek Cuculan yang konsepnya ini saya ambil dari perilaku sehari-hari yang
sebenarnya banyak orang yang tidak menyadarinya kalau perilaku itu tuh sebenarnya salah seperti itu. Oke, jadi filmnya judulnya Jujulan dari SMK Negeri 1 Slawi ya, Tegal ya. Oke. Kalau misalnya dari perencanaan untuk penulisan skrip nih Mbak, kira-kira berapa lama sih dibutuhkannya untuk film ini? Karena kita juga dikebut deadline, dengan estimasi waktu 1 minggu ya. itu kurang lebih 3 hari. Wah, keren ya. 3 hari. 3 hari. Oke, keren banget. Tapi ini sebelumnya dari mana sih sebenarnya, apa ada yang menaungi untuk program-program kayak gini atau gimana nih? Atau memang pure dari pihak sekolah atau gimana? Mungkin bisa dijawab deh sama Mas yang ini. Coba dong Mas, gimana? Duh, kok diem? Mungkin ada nggak sih kayak rumah produksinya apa gitu, mungkin bisa disebutin buat pemirsa di rumah biar tahu kira-kira bisa jadi kan, nggak mungkin kayak otodidak langsung bisa gitu kan, pasti ada yang membantu gitu. Nah kira-kira apa sih gitu? Kebetulan juga kita lagi PKL ya di PT Bengkel Sinema Indonesia, letaknya itu di Kota Tegal. Nah PT Bengkel Sinema itu juga yang menaungi kita untuk memproduksi sebuah film itu. Oke, itu berarti PKL-nya berapa lama sih emangnya Mas? 6 bulan. Oh, berarti memang di Bengkel Sinema ini untuk filmnya ini juga yang Jujulan ini bener-bener dibantu banget ya dalam proses produksinya dan lain sebagainya gitu. Berarti di situ kayak di tempat buat kayak kita belajar bareng-bareng di situ. Iya betul. Iya, kita sama-sama belajar di situ bersama para pendamping dari sana. Kebetulan ya dari pemiliknya juga ikut membantu kita, membimbing kita bagaimana supaya kita menghasilkan suatu produksi yang berkualitas seperti itu. Oke, keren banget ya. Kalau dari yang editor, coba dong aku pengen tahu kalau selama editing untuk film ini nih, kendalanya apa sih Mas? Ada yang susah nggak sih kira-kira? Walaupun mungkin udah dibantu sama Bengkel Sinema ya, tentu kan dari cara kita untuk paham dalam hal editor kan kadang masih susah juga ya nggak sih gitu kan? Kira-kira apa sih Mas kendalanya? Sebenarnya kendalanya itu cuma di masalah kita mencari backsound-nya yang pas itu gimana gitu. Oke. Untuk backsound-nya aja, kalau misalnya selain itu coba deh ada lagi nggak sih yang susah gitu dalam editor apa gitu, mungkin editing apa gitu. Itu kalau misalkan ada gambar yang bocor, nah itu agak susah. Kalau di Bengkel Sinema diajarin Mas untuk hal-hal yang kayak gitu nanti solusinya apa kayak gitu? Diajarin. Oh diajarin, berarti ada pendampingnya juga? Ada. Oke, kalau yang kameramen nih Mas, kayaknya kan itu untuk suasananya kan rada apa ya, kayak bener-bener di pedesaan banget gitu kan ya. Terus untuk cara pengambilan gambarnya deh, pengen tahu kok bisa keren banget gitu. Ya itu semua dari PT Bengkel Sinema Indonesia sih ya, karena sudah membantu banget gitu. Jadi banyak pelajaran yang bisa didapat. Ya gitu sih. Oke, tapi kalau untuk proses produksinya ini kira-kira kalau buat teman-teman nih cukup lama nggak sih kira-kira, kayak susah nggak? Sebenarnya itu tergantung dari jarak produksinya, maksudnya target kita tuh deadline-nya kapan gitu. Jadi kalau misalnya semakin lama deadline-nya ya mungkin suatu produksi tersebut semakin maksimal seperti itu. Oke pemirsa, untuk nanti kita bakalan membahas lebih lanjut ya tentang dari pra ataupun sampai ke pasca produksi. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana pemirsa, habis ini On The Screen akan hadir kembali. Dan jangan kemana-mana lagi, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi dalam program On The Screen, tentunya masih bersama saya Najwa dan juga narasumber-narasumber kita dari SMK Negeri 1 Slawi. Nah, oke pemirsa, untuk kali ini kita udah berbeda lagi ya untuk narasumbernya, tapi masih tetap dalam lingkup SMK Negeri Slawi ya? SMK Negeri 1. Oke, nah ini ada siapa dong? Ini ada Mbak, siapa nih namanya? Oke, halo pemirsa, perkenalkan nama saya Nur Haliza. Di sini saya sebagai sutradaranya.
Oke, Mbak Liza ya sebagai sutradara. Kalau yang Mas ini coba dong ada. Halo pemirsa, saya Putra Helmi Pratama, berperan sebagai kameramen dalam produksi film ini. Oke, Mas Helmi sebagai kameramennya. Hai, saya Najmi Fajri Rizik sebagai editor. Oke, Mas Najmi Ya. panggilannya. Oke, ini masih sama ya dari Bengkel Sinema juga ya, dan tentunya Masih. juga dari sekolah SMK Negeri 1 Slawi. Oke, aku mau tanya dulu dong sebelum kita masuk ke film ini ya. Iya. Kira-kira perbedaannya apa sih ketika di Bengkel Sinema ini dengan ini kan teman-teman masih sekolah ya. Nah itu kira-kira apa aja sih yang didapetin perbedaan ketika di sekolah dan juga di Bengkel Sinema ini? Mungkin bisa dong dari Mbak Putri deh. Mbak Lisa ya. Oh, sorry. Jadi perbedaan yang didapat ketika di sekolah atau di bengkel sinema. Nah, kalau di sekolah itu kita itu mendapatkan teori. Nah, jadi prakteknya itu nggak semua dipraktekkan itu ya yang basic-basicnya aja. Terus kan kebanyakan teori kalau di sekolah. Nah, tapi kalau di bengkel sinema Indonesia ini kita lebih ke prakteknya, mendalami. Jadi kita pilih basic kita di mana, fashion kita di mana. Jadi kita mendalami di situ. Oke, berarti itu juga hal-hal yang mungkin belum bisa didapetin di sekolah ya? Iya. Tapi di sekolah ada nggak sih ekstrakurikuler terkait dengan perfilman kayak gini tuh? Belum ada. Oh, belum ada ya. Kalau dari Mas Helmi coba deh, kira-kira apa sih Mas yang menurut Mas Helmi itu kayak dirasain beda banget deh gitu ketika di bengkel sinema dengan di sekolah? Sama nggak sih kira-kira? Beda sih, kalau banyak benar kata Mbak Lisa itu di sekolah itu banyak teorinya. Kalau bengkel sinema itu ke liputan, ke ambil dokumentasi, ke seperti ambil liputan dokumentasi di wali kota gitu loh. Oh, oke. Depannya lebih banyak. Oke, gitu. Kalau Mas Najmi sendiri juga sama? Sama ya, Oh, Mas. sama ya. Berarti benar-benar merasakannya hal yang sama juga ya. Oke. Sekarang aku pengen masuk nih ke filmnya tadi. Filmnya judulnya apa coba Mas ingat nggak? Jujulan ya. Oke. Untuk film Jujulan ini aku mau tanya ke sutradara nih. Oke. Kira-kira untuk selama pasca ataupun sampai produksinya, nah itu tuh ada kendalanya nggak sih dari segi produksi filmnya gitu? Kalau untuk kendala nih ya, biasa kan misalnya di praproduksi. Nah, kalau di praproduksi itu pasti kendala buat mikirin gimana pas produksinya. Misalnya alat atau talentnya kita casting gitu. Terus pas diproduksi pasti mikirin pasca produksinya nanti gimana editingnya, hasilnya gimana, sesuai ekspektasi apa enggak gitu. Oke, tapi kalau selama produksi di film Jujulan ini nih, untuk aktornya kadang ada nggak sih mungkin kesulitan dalam hal kayak bener-bener harus menjiwai banget gitu, ada nggak sih Mbak? Untuk dalam film ini nih ya, kita kan udah sempat casting, kita udah milih talent-talent yang baik di Sesuai antara ya? yang terbaik ya. Oke. Jadi nggak ada sih, soalnya kan udah dipilih yang benar-benar bisa casting gitu. Oke, dipilih bener-bener dari yang terbaik menjadi yang paling terbaik gitu Iya, ya. terbaik lagi. Oke. Kalau dari segi aku mau lempar ya ke Mas Helmi deh. Coba Mas Helmi kalau selama menjadi kameramen itu sempet kesusahan di bagian mana nih? Kan tadi kan udah ada mas-mas kameramen lagi ya kan? Ini kira-kira kalau Mas Helmi sendiri gimana nih? Susahannya kan kita kan banyak kru dan juga banyak talent juga. Dan dari mereka itu pasti banyak pakainya akomodasinya itu motor. Banyak kan gimana sih cara supaya tidak bocor lah motornya ke dalam frame kamera. Itu harus saling komunikasi antara ya. ini dong tolong dipindahin gini. Katanya susah ya, disuruh pindahin dong motornya, nggak ada, pura-pura itu. Oke. Nggak Tapi ya denger. Pura-pura nggak denger. di balik semua produksi yang sangat bagus ternyata ada ya hal plus kayak minus gitu ya. Pasti ada. Oke, kalau dari segi editing dari film ini nih Mas, kira-kira kan itu kan nuansanya ya kayak tadi sempat aku sampaikan ya, bahwa nuansanya kayak desa banget gitu. Nah, kira-kira untuk hal-hal yang kayak gitu pemilihannya itu gimana sih Mas biar bener-bener sedetail itu gitu? Pemilihan tentang apa tuh? Dari mungkin efeknya atau mungkin dari segi lainnya yang Mas Najmi ambil gitu di film ini. Kalau ini sih Jujulan kan mengambilnya latarnya kayak di pedesaan. Iya. Nah, yang harus diperhatikan itu kayak dari warnanya harus kayak lebih natural, kayak warna hijaunya itu lebih dikontrasin. Paling itu, terus suara kayak kicau burung,
harus ada di selalu filmnya. Iya, oke. Berarti cukup krusial banget ya buat Iya. pembuatan film ini ya. Tapi untuk filmnya di mana sih sebenarnya tagnya? Di Desa Trayeman. Oh, Masih di dekat Desa Trayeman. sekolah. Masih sekitar Selawi. Iya. Oke, coba dong untuk closing statement ya kan. Bisa nih, mungkin ada sedikit closing statement kayak apa ya, kayak pesan dan kesannya teman-teman. Pesan aja deh buat pemirsa di rumah biar tahu soal kenapa sih film ini itu dibuat. Sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan? Mungkin bisa dari sutradaranya dulu. Oke, pesan dari film Jujulan yang kami buat, kan anak kecil ya, anak kecil yang biasa jujulan, artinya aja kembalian. Nah, anak-anak kecil di masa sekarang itu kadang banyak yang nggak ngerti, oh ini tuh korupsi gitu loh. Oke. Jadi untuk anak-anak, untuk ibu orang tuanya deh, orang tua itu selalu awasi anaknya, dikasih janganlah bahasa Jawanya gitu kan, buat nggak korupsi dari dulu. Oke, ini mungkin bisa mewakili ya buat teman-teman di sini ya. cukup. Oke pemirsa, mungkin untuk sekian ya untuk episode hari ini terkait dengan film Jujulan. Dan jangan lupa mungkin nanti teman-teman bisa sambil dong dipromosin dulu deh. Di mana sih kira-kira bisa nonton videonya? Oke, saksikan Jujulan di channel YouTube Film Tegal. Oke pemirsa, mungkin sekian untuk OTS hari ini. Najwa Ulinuha dan juga narasumber kita hari ini dari Bengkel Sinema ataupun SMK Negeri 1 Selawi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.